Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati hidup kita. Dan saat ini kita boleh berada dalam situasi yang indah, damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan yang membawa kita untuk kembali mengikuti ibadah online yang mari pada hari ini, hari Sabtu 31 Mei 2025. Kiranya melalui ibadah online yang mari kita kembali dilengkapi oleh Tuhan dengan kuasa dan kebenaran firman-Nya dan kemurahan demi kemurahan Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-hambanya agar kita tetap setia mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyerahkan di dalam doa seluruh rangkaian ibadah pada hari ini untuk hamba-hamba yang melayani dan untuk kita semua, supaya kita tetap ada di dalam kasih-Nya. Mari kita buka ibadah online kita yang ke-242 ini di dalam kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat ibadah online saat ini. Kiranya hati kami terus bersuka cita, hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus, dan kami boleh bersuka cita mengikuti setiap langkah-langkah Tuhan dalam hidup ini. Bahkan ketika kami menghadapi situasi yang sulit, ketika kami menghadapi badai kehidupan di dunia ini, kami tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati kami, karena kami boleh terus memandang kepada salib Kristus dan hati kami diberikan syukur. Terima kasih Bapa, urapan-Mu ada pada setiap kami, baik kami yang melayani maupun setiap kami yang akan mengikuti acara ibadah ini. Demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami situasi dalam keadaan yang tidak baik. Ada badai kehidupan yang kita hadapi, ada situasi sulit, ada situasi duka, ada kesedihan, bahkan kita mengalami hal-hal yang menurut daging kita itu sangat menyakitkan. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Kita harus tinggal dalam sejahteranya Tuhan. Kita harus tetap tenang. Karena apa? Ada pengharapan Kristus yang diberikan untuk kita semua. Saat ini Bapak Ibu, kita akan menyanyi bersama-sama menyembah Tuhan dengan hati yang terangkat kepadanya, dengan pujian yang berkata, tenang. Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapakah mendengar
Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tetap bersuka cita bersama saya, Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan pujian bersama Yesus. Dan tidak pernah aku ragu lagi. Karena apa, saudara? Karena damai sejahtera Tuhan ada bagi kita. Bersama Yesus, lakukan perkara bersama Yesus. Tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara bersama Yesus. Tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara bersama Yesus. Tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalah, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu, Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus,
Sahabatnya Mari yang dikasih Tuhan, setelah kita menyembah dan meninggikan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita, seluruh keberadaan hidup kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. R.B. Rory, MTH, Ketua PKLI DKI Jakarta, dengan tema khotbah Damai Sejahtera di Tengah Badai. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan sebuah lagu berkata, firman berkata, Engkau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatku dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatku dan jiwaku,
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Herbie Rory. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mulaikan ibadah kita dan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami begitu mengagungkan Engkau Allah dan Tuhan kami yang tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau Allah kami maha hadir di dalam ibadah online kami pada hari ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami, dan Tuhan akan melawat setiap pendengar, semua yang mengikuti ibadah ini baik secara onsite maupun secara online. Tuhan akan menolong kami supaya kami mendapat pencerahan daripada ibadah ini. Dari awal sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita mengikuti ibadah online dari Hiamari, dan ini untuk edisi yang sudah kesekian banyak yang kita ikuti. Dan pada kesempatan ini kita akan membacakan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 27 dan ayatnya yang ke-28. Ayat-ayat ini berbunyi sebagai berikut. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kemudian dilanjutkan dalam ayatnya yang ke-28, berbunyi sebagai berikut. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tema kita pada ibadah ini adalah damai sejahtera. Menarik sekali ketika tema ini diangkat dan sama-sama kita akan simak esensi dari damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera yang datang dari dunia. Tetapi damai sejahtera yang kita lihat di sini adalah damai sejahtera yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus menyampaikan statement ini. Statement ini adalah pernyataan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kuberikan bagimu adalah kata-kata yang indah dan penuh dengan harapan. Kenapa ini dikatakan kata-kata yang indah? Oleh karena kata-kata ini berangkat dari sebuah pernyataan dari Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang memberikan pernyataan ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Setidak-tidaknya ada beberapa frase yang penting yang kita akan lihat dari ayat ini. Pertama, dia katakan, damai sejahtera kuberikan bagi kamu. Jadi damai sejahtera yang dari Tuhan dia berikan kepada gereja Tuhan. Sebenarnya konteks ini berbicara kepada konteks di mana Yesus Kristus menyampaikan pesan ini sebelum dia naik ke surga. Pada waktu itu, dalam kegelisahan yang begitu menyelimuti perjalanan kehidupan para murid-murid Tuhan, mereka gelisah. Kalau Anda lihat dari konteks pasal ini, dimulai dengan dia katakan, jangan kamu gelisah. Kegelisahan ini adalah manusiawi, sangat manusiawi.
dan dialami oleh setiap insan, dialami oleh setiap manusia. Tidak ada yang terkecuali, semua kita mengalaminya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali untuk kita memahami apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang dari Tuhan berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Kenapa? Oleh karena damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah damai yang abadi. Esensinya adalah damai yang abadi. Nah, kalau ini pesan dari Guru Agung kita, nah kalau ini pesan dari Tuhan kita yang Maha Agung, penyelamat yang sempurna, yang juga adalah Allah, penting sekali untuk kita mengamenkan apa yang Dia pesankan. Yesus memberikan damai yang sejati, damai yang sejati. Garis bawahi ini, damai yang sejati yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya, kepada murid-murid Tuhan. Damai sejahtera ini yang Tuhan berikan kepada mereka, dan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Berbeda ya, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini hanya melalui Yesus Kristus, damai sejahtera yang abadi. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang kedua, damai yang tidak bergantung kepada situasi dan keadaan. Damai yang diberikan oleh Yesus tidak bergantung pada keadaan di sekitar, di mana kita berada. Kita tidak bergantung kepada itu, tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan kita. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan kita? Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan kita, pasti damai ini akan memberikan kontribusi dan memberikan nilai kekekalan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa damai yang dari Tuhan adalah damai yang sejati. Damai yang sejati, damai yang abadi. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan secara baik dan konsisten, dalam situasi apapun, dalam kondisi seperti apapun, kita akan menerima damai sejahtera. Kalau kita melihat situasi keadaan dunia ini tidak baik-baik saja, kita selalu diwarnai dengan berbagai persoalan. Persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga, ada banyak hal yang kita hadapi. Tetapi saya mau katakan kepada seluruh pendengar dan jemaat, baik yang ada di sini secara onsite maupun secara online, saya mau katakan, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan merasakan damai yang abadi, damai yang sempurna, yang akan mengayomi kehidupan kita, yang akan memberikan kontribusi kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, percayalah, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita adalah memberikan nilai kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, damai yang membawa kekuatan. Ya, secara manusiawi kita semua seringkali diperhadapkan dengan situasi yang bisa mempengaruhi kondisi hidup kita, kondisi hati kita. Terkadang kita lemah, terkadang kita putus asa. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan ini memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan Anda hari ini, percayalah bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Rumah tanggamu, pekerjaan, bisnismu, Tuhan akan hadir dan Dia akan memberikan nilai yang abadi, yaitu damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Damai yang diberikan oleh Yesus membawa kekuatan dan pengharapan bagi kita untuk menghadapi tantangan hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup ini,
seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat murid-murid Tuhan juga selalu menghadapi tantangan. Anda dan saya adalah murid-murid Tuhan karena kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu menolong kita. Dia memberikan kekuatan ketika kita diperhadapkan dengan tantangan yang besar dalam perjalanan hidup kita. Tuhan akan menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita semuanya. Kemudian yang berikut adalah damai sejahtera akan memberikan nilai, memberikan kontribusi untuk kita mengatasi ketakutan. Itulah sebabnya dia katakan, jangan kamu takut dan gelisah. Terkadang ini yang mewarnai kehidupan kita. Kita gelisah ketika kita menghadapi persoalan. Tetapi Tuhan katakan, jangan kamu takut. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita adalah damai yang sempurna. Damai yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam perjalanan hidup kita. Kemudian yang berikut adalah damai sejahtera kita akan ambil dan kita akan lihat ketika kita membangun hubungan yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Yaitu baca firman Tuhan, berdoa, beribadah, membangun persekutuan yang konsisten dengan Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, maka kita akan melihat ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan merasakan kontribusi yang kuat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau ada pemirsa, kalau ada pendengar, kalau ada yang hadir, yang menyaksikan ibadah ini, saudara yang sakit, saya percaya Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Tuhan akan memberikan engkau kesembuhan. Dan Tuhan akan menolong engkau. Dia berjanji, aku akan menyembuhkan engkau. Dan dia sudah menyembuhkan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, marilah kita percaya. Jangan takut, jangan ragu. Tuhan menolong dan menyertai kehidupan kita senantiasa. Kemudian saudara-saudara sekalian, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan mengalami sukacita yang besar. Penting sekali, saudara-saudara sekalian, damai sejahtera itu hadir untuk memberikan sukacita dalam perjalanan hidup kita. Semoga semua kita yang mengikuti ibadah online, onsite pada kesempatan ini diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kami yang tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau Tuhan kami maha hadir, hadir di dalam setiap pergumulan hidup kami, hadir di setiap musim hidup kami. Dalam situasi seperti apapun, kami percaya bahwa Engkau ada di sana. Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami. Engkau ada di tengah-tengah pekerjaan kami. Engkau ada di tengah-tengah pergumulan kami. Engkau ada di tengah-tengah persoalan hidup kami. Karena itulah sebabnya kami begitu bangga mempunyai Engkau, Allah dan Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus, penolong kami yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. R.B. Rory, Ketua PKLI DKI, dengan tema damai sejahtera di tengah badai. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan boleh tertanam dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah lebat, dan membuat kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik, kita tetap tenang bersama Tuhan dalam damai sejahteranya, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya Bapak Pendeta R.B. Rory yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam Yamari Online seri 242 ini.
Kami juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada tim penata layanan yang juga telah melayani. Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Sahabat yang mari dikasihi Tuhan, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan demi mendukung pelayanan Dia Mari. Silakan mentransfer ke rekening Dia Mari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan ucapan syukur atas pimpinan Tuhan bagi hamba-hambamu, tim penelayan Ibu Pendeta Maria Novi, Bapak Agustinus Fai, Bapak William, dan Bapak Yunus Sabandar, dan juga bagi Bapak Pendeta Dr. RB Rory MTH yang telah menyampaikan khotbah dengan tema Damai Sejahtera di Tengah Badai dalam ibadah online yang Mari ke-242 hari Sabtu 31 Mei 2025. Kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus yang menyebarkan seluruh kebenaran firman Tuhan tersebut kepada sahabat dan mitra yang Mari yang mendengar dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani dalam ibadah online yang Mari ke-242 ini, baik tim ibadah dan juga bagi Bapak Pendeta Dr. RB Rory MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan atas peran serta dan sahabat mitra yang Mari dan selalu mendukung pelayanan misi TI dan pelayanan misi kesehatan yang Mari melalui persembahan dana tunai. Kiranya Tuhan juga memberikan berkati dengan berlimpah para donatur dalam seluruh kehidupan keluarga, pelayanan, dan bisnis mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan dalam pimpinan Roh Kudus semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online yang Mari pada bulan Juni 2025 dan akan diawali oleh Pendeta Andreas Abianto yang menyampaikan khotbah episode 243 Sabtu 7 Juni 2025, sehingga melalui pelayanan firman Tuhan dan materi kesehatan dapat menjadi berkat bagi seluruh yang mengikuti ibadah itu. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk program jangka panjang yang Mari bersama Bapak Andri Sutiono, pengurus MHM yang Mari Samarinda, dengan rencana pembangunan panti asuhan dan panti jompo harapan embun kasih. Tuhan Yesus memberkati seluruh tahapan-tahapan yang persiapan agar dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami terus berdoa untuk Bapak Insinyur Heru Trantianto bersama panitia Retnas ke-12 yang bergabung dalam Marturia Hospital Misteri MHM yang Mari terus gencar mempersiapkan penyelenggaraan Retret Nasional ke-12 yang Mari pada hari Rabu sampai hari Sabtu tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 bertempat di Hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang, Jawa Timur. Kiranya Tuhan yang memimpin agar semua berjalan lancar. Juga kami berdoa untuk kedatangan seluruh peserta, baik yang menggunakan kendaraan pribadi dengan bus, kereta api maupun dengan pesawat. Tuhan sertai dan agar seluruh perjalanan mereka aman dan selamat sampai di Hotel Kusuma. Juga Tuhan memberkati persiapan pembicara sehingga materi maupun khotbah yang disampaikan menjadi berkat bagi seluruh peserta maupun persiapan sampai percetakan buku acara tidak ada halangan. Dan mohon agar pimpinan Tuhan untuk seluruh persiapan pemilik hotel dalam menyambut panitia serta peserta Retnas agar semua dapat berjalan lancar dan seluruh peserta yang dihadirkan pun diberkati Tuhan melalui acara Retnas tersebut. Allah Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan kesehatan bagi Bapak Pendeta Andreas Abianto, Ibu Epi Lydia Muniarti Purnama di Singapura, Bayi Gegen Sen Kusmulyadi, Ibu Lydia Pasila di Jakarta, Ibu Rina Sumiati di Purbalingga, Ibu Bekti Widunuri di Bekasi, Ibu Lisiana Sulaiman Jakarta, bagi Ibu Maria Kristiana dan Purbalingga saat ini berada di Jakarta, Saudara Suki Wai
Jakarta, dan Saudara Yonatan Mendung Palembang, Ibu Lilis di Jakarta, serta Ibu Vera Setiawati Tunggal Wijaya, kiranya hasil pemeriksaan kesehatannya pada hari Jumat 30 Mei 2005 ini semuanya normal. Juga kami berdoa untuk kesembuhan Ibu Lina Haryanti di Langkas Bitung dari kanker kemoterapi di Malaysia. Bapak Anton Sigarto Jakarta yang mengalami sakit pada saraf kelima di bawah kuping, juga yang sakit stroke, kami berdoa untuk Bapak Yakub Saban dari Ambon, Bapak Luis Nyarku Jakarta, Bapak Budianto Mustari di Bekasi, Ibu Ongku di Surabaya, Ibu Ildana Humhamu di Sumba, dan kesembuhan terjadi atas Bapak Surya Singgi di Jakarta dari gangguan saraf kepala, Bapak Johnson Diki Sone Jakarta, Cangkir Parwolu bagian kanan, dan kemoterapi Ibu Ipone Bauril dari demensi. Saudara Irwan mengalami kelemahan otot, dan Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma di Australia dari sakit leukemia dalam darah, dan kemoterapi Ibu Hilda Triajaya Jakarta, cuci darah, serta sahabat dan mitra yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, namun saat ini mengharapkan pertobatan Tuhan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, mereka dapat mendapatkan lawatan Tuhan dengan kesembuhan. Juga mereka yang mengalami berbagai tantangan hidup, keluarga, pendidikan, kuliah, dan usaha bisnis diberikan jalan keluar agar mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan ucapan syukur kami padamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, kita akan menerima doa berkat. Namun sebelumnya, mari pujikan bersama saya Lingkupiko. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku terasa kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku terasa kau Allahku. Ku terasa kau Allahku. Ku terasa kau Allahku. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui akal, memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. 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 Bapa
bertemu kembali di ibadah online episode ke-243 di bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati.